Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap harinya aku update untuk pesan semesta. Untuk hari ini hari Jumat tanggal 28 Maret 2025. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok bisa nggak ya? Karena dari pesan yang ketarik bisa jadi semuanya resonate buat kamu hari ini. Mungkin cocok sebagian, relate dengan situasimu atau bahkan nggak sama sekali. So jika nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Yang pertama aku akan menyampaikan angel terapi healing. Jadi terapi penyembuhan, pesan terapi penyembuhan dari para malaikat. Terapinya adalah workshop and seminars. Kayak ini ada dua ya. Oke, aku ambil yang depan. Attending and giving speeches is part of your spiritual path and purpose. Be open to teaching and learning. Menghadiri dan memberikan pidato adalah bagian dari jalan dan tujuan spiritualmu. Bersikaplah terbuka terhadap pengajaran dan pembelajaran. Para malaikat telah mengirimkanmu pesan intuitif tentang menghadiri dan memberikan lokakarya, seminar, dan pidato. Mereka sekarang telah mengirimkan kartu orakel ini kepadamu sehingga kamu akan tahu bahwa kamu benar-benar mendengar pesan malaikat tentang topik ini. Jika kamu telah bermimpi tentang memberikan lokakarya, seminar, atau pidato, para malaikat akan membimbingmu melalui prosesnya. Ya. Berikan kekhawatiran pikiranmu atau pertanyaan kepada mereka, lalu dengarkan jawaban mereka yang akan datang kepadamu sebagai ide dan perasaan. Para malaikat akan membantu mengarahkan kamu ke tempat, topik, dan anggota audiens yang tepat. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengikuti bimbingan mereka. Kamu juga dibimbing untuk menghadiri lokakarya, untuk memajukan jalur spiritual dan pendidikanmu. Daftarkan dirimu di kelas yang kamu sukai dan mintalah malaikat tertinggi Rafael untuk mendukung segala sesuatu dalam upaya ini, termasuk biaya kuliah, transportasi, penginapan, waktu istirahat dari pekerjaan, pengaturan pengasuhan anak, dan lain sebagainya. Jalannya jelas bagi kamu untuk memberi dan menerima melalui proses lokakarya. Atau workshop ya. Kita lebih familiar kayaknya dengan istilah workshop ya. Kalau zaman dulu lebih familiar lokakarya ya. Tindakan yang bisa kamu lakukan: visualisasikan dirimu sedang melakukan workshop untuk sekelompok individu yang menghargai, yang tersenyum ramah kepadamu. Rasakan dirimu dengan percaya diri menerima informasi ilahi yang kamu sampaikan kepada anggota audiensmu. Lanjutkan dengan visualisasi ini dengan melihat dan merasakan detail positif tambahan. Dan saat kamu merasa lengkap, kamu bisa ucapkan, "Terima kasih semesta atas pengalaman luar biasa yang kumiliki dalam memberikan workshop, seminar, atau pidato bagi orang-orang yang menerima berkah dari ajaran yang aku terima." Oke, kita lanjutkan dengan pesan semesta. Aku menarik pesan dari astrologi. Ya, kita lihat ada pesan apakah. Ya.
third house communication. Nah, aku rasa relate ya dengan workshop, ngasih pidato, ngasih seminar, datang ke seminar atau workshop atau kelas. Rumah ketiga dalam astrologi bicara mengenai komunikasi. Jika baganmu adalah peta desa, rumah ketiga akan memiliki lingkungan sekitar. Jadi apa yang ada lingkungan di sekitarmu, apakah ada sekolah gitu ya, sekolah. Apakah ada sekolah, apakah ada pasar, toko, pub, bar, dan juga bangunan-bangunan yang lain, ataukah rumah gitu ya. Rumah ketiga melambangkan caramu untuk belajar, berkomunikasi, dan bergerak di sekitar dunia yang kamu kenal berdasarkan hubungan seperti saudara kandung dan orang-orang di lingkungan di sekitarmu ya. Jadi rumah ketiga ini memberikan pesan bagaimana cara kamu berkomunikasi baik dengan orang-orang yang ada di rumah maupun di sekitar rumah ya, termasuk itu tadi mungkin di sekitar rumah kamu ada pasar, ada sekolah, ada tempat hiburan, kafe, resto, dan lain sebagainya. Tindakan yang perlu dilakukan, periksa jalur komunikasi dan proses berpikirmu. Pertama-tama, perbaiki gangguan teknis yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan kamu lagi bekerja, kamu untuk berkomunikasi itu kan butuh jalur. Nah, kamu mesti cek apakah ada kabel yang longgar, masalah komputer atau mungkin telepon. Nah, kemudian lanjutkan metafora ini dan lihat bagaimana pesanmu dikirim dan diterima. Pastikan kamu memahami apa yang dimaksudkan dalam surat atau email yang kamu terima. Jadi komunikasi make it clear gitu. Kalau misalkan kamu menerima email atau surat, dokumen, berkas, pelajari, pastikan kamu tahu maksudnya. Dan jika kamu memang tidak tahu, lebih baik tanyakan kepada orang lain apa yang mereka dengar dari dalam percakapan. Jika ragu, mintalah informasi lebih lanjut dan perbaiki miskomunikasi. Kemudian terapkan metafora ini dalam dirimu dan lihat ke dalam. Perhatikan kualitas berpikirmu, perbaiki gangguan regangan otot-otot mentalmu, dan tingkatkan kualitas komunikasimu. Kamu mungkin perlu mempelajari cara-cara baru untuk mengekspresikan dirimu. Nah, untuk belajar berkomunikasi ya bisa join di kelas-kelas, seminar, workshop. Banyak ya, mau offline mau online, malah yang online tuh yang akan lebih mudah ya, kayak ya belajar inilah public speaking ya, atau komunikasi dengan jelas gitu ya. Kita semua bisa kok berkomunikasi dengan baik, cuman kadang-kadang nggak jelas gitu ya. Kamu mungkin perlu mempelajari cara-cara baru yang orang lain mendengar niatnya sebenarnya. Pikirkan tentang bagaimana kamu belajar berkomunikasi saat tumbuh dewasa melalui hubunganmu dengan saudara kandung atau teman-teman yang seperti saudara kandung. Pengalaman sekolah adalah awal di mana kamu berkomunikasi. Selidiki bagaimana hubungan awal tersebut membentuk kebiasaan mental yang mempengaruhi momenmu saat ini. Kamu mungkin perlu keluar dari pikiranmu dan mendapatkan perspektif baru. Amati dan uji asumsimu. Periksa bias konfirmasi, kecenderungan untuk mempercayai apapun yang mendukung pendapatmu, dan menolak informasi baru yang menantang pandangan duniamu. Jadi apa yang kita pertahankan kadang belum tentu benar, ya kan? Apa yang share oleh orang lain belum tentu salah juga. Nah, inilah diperlukan menjalin komunikasi yang mungkin nggak harus dari perspektif kamu ya. Kadang-kadang kita perlu menyesuaikan diri. Nah, kamu bisa lakukan baca teks spiritual atau renungkan konsep metafisik dan biarkan hal itu memperluas pikiranmu ya, belajar spiritual lagi. Berdiskusi dengan saudara kandung dan teman-teman yang seperti saudara kandung ya, untuk membangun komunikasi.
Cari bayangan persaingan dan lihat apakah kamu dapat mengubahnya menjadi dorongan bersama di mana semua menang. Terserah kamu untuk membingkai ulang dinamika ini. Tantangannya, obrolan tidak sama dengan komunikasi. Persaingan saudara kandung atau seperti saudara kandung dapat menantangmu untuk tumbuh dalam dosis kecil, tetapi jangan biarkan hal itu mengalihkan perhatianmu dari pengarahan diri sendiri. Tetaplah pada target. Jadi dalam berkomunikasi memang tantangannya kadang-kadang kalau sama saudara sendiri itu kita mesti nggak enakan gitu ya. Memang tantangannya seperti itu. Dan hadiahnya adalah kita semua adalah saudara kandung di mata roh atau spirit. Oke. Kita lanjutkan dengan pesan healing. Di sini, ini aku udah lama nggak pakai kartu oracle ini ya, oracle Sky Wisdom. Ya, ada nasihat apa atau pesan healing apa? Ya, self awareness. Oke, pesan dari self awareness ya, kesadaran tentang diri sendiri. Sebenarnya para mistikus sepanjang masa telah mengingatkan kita bahwa kesadaran itu sendiri adalah identitas fundamental kita. Tubuh kita tidak kekal. Pikiranmu, maksudnya tubuhmu tidak kekal. Pikiranmu bersifat sementara dan emosimu cepat berlalu. Kesadaranlah yang menjadi benang merah di balik semua hal ini. Jadi ketika kita ibaratnya itu pelin-pelan ya, kadang emosional banget gitu, terus setelah itu berlalu tiba-tiba cepat emosian lagi. Nah, itu yang diperlukan untuk ini ya, kesadaran diri sendiri. Meditasi bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kesadaran diri dengan perhatikan kualitas pengetahuan yang konstan. Kualitas menjadi saksi. Lihat sendiri bahwa kapanpun kamu melihat itu selalu ada. Namun, kamu menyelidiki secara mendalam. Kamu menyadari kesadaran ini tidak dapat dijabarkan karena terbuka seperti langit. Jelajahi lagi dan lagi sifat kesadaranmu yang seperti langit yang tidak dapat diidentifikasikan ini sampai kamu mengetahuinya sebagai identitas fundamentalmu. Jadi gini, perlu menyadari ya tentang bagaimana kita mengontrol diri, siapa diri kita. Jangan pernah berhenti untuk terus belajar gitu ya, seperti diibaratkan menjelajahi langit. Nah, ketika kita akan menemukan identitas kita ya, otomatis kita akan mempunyai kesadaran diri yang tinggi. Jadi nggak mudah marah, nggak mudah tantrum, nggak mudah emosi, nggak mudah sedih yang sampai meratap-ratap gitu ya. Dan afirmasi atau mantra yang bisa kamu ucapkan, akulah kesadaran itu sendiri yang terbuka jelas dan saksi murni dari apapun yang muncul. Intinya kembali ke dalam diri sendiri, temukan jati diri, identitasmu, carilah kedamaian yang berasal dari dirimu sendiri ya, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, jadi kamu juga bisa latihan meditasi secara rutin gitu untuk membangun self awareness atau kesadaran diri. Oke. Selanjutnya pesan romance angel untuk percintaanmu hari ini. Ya, pesan dari chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Hari ini kamu akan merasa ada chemistry dengan seseorang di mana
di antara kalian seperti ada magnet yang tarik menarik satu sama lain, atau bisa jadi kamu belum bisa move on dari seseorang karena masih ada chemistry, masih ada keterikatan, atau bisa jadi hari ini kamu bertemu dengan seseorang baru. Nah, di situ kamu kayak ngerasa ada koneksi atau chemistry sama dia. Ya, atau juga bisa ini dimana seseorang belum bisa move on karena ada koneksi batin yang kuat denganmu, kayak dia akan ketarik untuk mencarimu atau menghubungi kamu. Oke, selanjutnya bagaimana energi hari ini? Energi hari ini, Guardian of Fossil. Ada rezeki yang kamu terima, ya boleh dibilang ini juga sangat lumayan. Bisa ini tentang rezeki atau income kamu naik atau bonus kamu cair, THR kah? Ya, ini juga gambaran kamu hari ini sukses dalam mendapatkan finansial gitu ya. Kemudian sukses dalam tanggung jawabmu, baik ini dalam pekerjaan maupun dengan hubunganmu dengan orang lain ya, semisal pasangan atau orang-orang di rumah. Dan dari energi bear ini, hari ini kamu berdealing dengan energi maskulin, seseorang yang sangat-sangat mapan, finansialnya mapan, bahkan boleh dibilang tajir gitu ya, tajir melintir. Sebab kalau king of ini kan sama kayak king of pentacle ya, itu benar-benar sosok laki-laki yang tajir melintir, dia nggak pelit, dia royal, dia bertanggung jawab. Nah, ini bisa energi pasanganmu, gebetan kamu, atau bos kamu di kantor mungkin ya. Dan bisa juga ya klien atau customer, hari ini kamu ketemu klien atau customer yang super duper kaya raya, kakap gitulah ya. Nah, siapa tahu bisa kamu prospek tuh kan, karena memang orangnya kaya raya. Secret spinner, spider. Roda keberuntunganmu hari ini berputar dan berada di atas. Artinya apa? Hoki. Ada hoki keberuntungan, segala sesuatu yang kamu rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Bahkan ada bonus-bonus semesta yang lain pun. Ya, kalaupun ada masalah, karena ada Dewi Fortuna menyertaimu, kayak selalu ada gagasannya buat menyelesaikan ya, atau beberapa hal kamu terhindar dari hal-hal yang membahayakan gitu karena ada Dewi Fortuna ya di sekitarmu. Oke, selanjutnya Two of Feathers. Ada di situasi dimana mungkin nggak semua ya, beberapa dari kalian hari ini lagi nggak bisa mikir, dihadapkan pada pilihan-pilihan, tapi kamu bingung harus memilih siapa gitu. Karena apa? Ya kamu ngerasa mungkin kok sama aja nih berdua ya gitu. Jadi ada situasi dimana kamu bingung. Nah, inilah fungsi dari self awareness tadi ya, kesadaran diri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan itu seperti apa? Yang sebenarnya membuat kamu nyaman, yang sebenarnya membuat kamu dicintai atau mencintai sesuatu hal itu. Nah, itu ya intinya. Di dalam kebimbangan, gunakan intuisimu. Udah pokoknya ngikut aja, meskipun ini nggak jadi tetap ngikutin aja intuisimu gitu. Sebab kalau kita mengabaikan intuisi, seringkali kita malah tersesat, karena intuisi itu kan ibarat apa namanya, GPS ya. Lanjut, Six of Feathers.
Ada beberapa yang melakukan perjalanan jauh hari ini, mungkin karena udah libur lebaran mudik ya. Ada yang merencanakan, terus mungkin kamu akan LDRan dengan seseorang ya. Seseorang akan berlayar. Nah, bisa jadi karena mau hari besar atau karena udah libur agak lumayan gitu ya. Jadi mungkin dia pergi atau pulang ke kampung halamannya gitu, atau beberapa memang sebelumnya kalian emang ya udah LDR ya. Dan di dalam situasi yang membingungkan, beberapa akhirnya bisa gitu ya untuk move on ya. Tadi kan dari gambaran Two of Water ini bingung gitu ya di antara dua pilihan. Nah, akhirnya kamu bisa memutuskan ya dengan kamu ikuti aja intuisimu, dan ya kamu bisa jalani apa yang sudah kamu pilih. Oke, kita lihat lagi. Lion ini adalah energi zodiak singa, zodiak Leo. Jadi bisa kamu yang berzodiak Leo atau kamu hari ini berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Leo. Ini adalah simbol kekuatan di mana kamu bisa menaklukkan ya segala hambatan, rintangan, bahkan kalau ada kesulitan kamu bisa melaluinya. Kamu bisa mengalahkan. Nah, ibarat singa sama gambar wanita ya, wanita nggak ada takut-takutnya nih meskipun berhadapan dengan singa. Nah, inilah simbol dari strength ya, kekuatan, keberhasilan bisa melewati dan juga mempertahankan. Jadi kalaupun dalam relationship kamu sempat bingung ya kan, ini ya Two of Feathers, kamu sempat bingung karena sesuatu hal terjadi. Mungkin karena pasanganmu mau kerja jauh ya, harus LDRan, mungkin pulang ke tempat asalnya lama. Nah, ini hal-hal seperti ini kamu bisa mengatasinya gitu. Maksudnya kayak kamu nggak perlu clingy, kamu nggak perlu apa ya istilahnya ya, nggak perlu sedih meratapi walaupun harus berjauhan dari seseorang. Nah, merasa ada yang terjadi seperti itu. Tapi overall gambaran dari energi strength ini ya, Lion, semesta selalu mengirimkan support, motivasinya gitu ya, energinya kepadamu, sehingga kamu punya keberanian yang sangat besar dalam menghandle apapun, terutama hari ini. Oke, yang terakhir, bagaimana vibrasimu hari ini? Bagaimana vibrasimu hari ini ya. Truth is my teacher. Kebenaran adalah guruku. Sebelum kamu berada di kehidupan ini, sebelum kamu berada di tubuh ini, kamu memilih untuk datang ke bumi. Tidak semuanya telah ditetapkan untukmu, tetapi kamu telah menetapkan niat bahwa kamu akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang lebih baik daripada saat kamu menemukannya. Itulah sebabnya sejak kamu masih muda, kamu telah mencari makna dan ingin memahami misteri kehidupan yang lebih besar. Itulah sebabnya kamu telah menghabiskan waktu untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar, mengembangkan intuisi dan keterbukaan terhadap semesta dalam praktek spiritualmu. Segala sesuatu yang telah kamu lakukan dan alami dalam hidupmu telah membawamu ke tempat kamu berada saat ini. Momen ini sangat penting. Kamu mungkin bertanya-tanya kemana kamu akan pergi dari sini. Dengan kartu ini, semesta mengundangmu untuk sekedar mewujudkan kebenaranmu. Kebenaranmu adalah siapa dirimu sebenarnya. Biarkan kebenaran itu muncul dan terlihat oleh dunia, dan kemudian kamu akan mengingat mengapa kamu ada di sini. Suasana atau vibrasimu hari ini
Saya membiarkan kebenaran saya mengungkapkan tujuan saya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Dan buat kalian yang ingin memiliki atau membeli kartu-kartu seperti yang aku pakai di video ini, kalian bisa cek ke video produk yang aku sematkan ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.